Nggak akan ada. Jadi kesimpulannya yang kalkulator itu cuma membantu menghitung, tapi menginterpretasinya tetap butuh ahli. Ibaratnya Bapak dan Ibu ke lab periksa darah, keluar hasilnya, tapi kan Bapak dan Ibu mesti nggak paham tuh artinya apa. Nah itulah perlu konsultasi dengan dokter. Nah ini setelah PACE kalkulator perlu konsultasi dengan yang memang ahli di bidang PACE. Paham ya? Oke, pertanyaan berikutnya ada juga yang nanya, perpindahan tahun seperti kita ketahui ya, kalau penanggalan Cina itu bukan di tanggal 1 Januari. Betul nggak? Orang tanya apa? Xinjia. Xinjia ini kan geser-geser nih, antara Januari akhir sampai Februari awal. Oke? Nah, itu seremonialnya ya, itu seremonialnya. Tapi kalau untuk perhitungan, ini menggunakan perhitungan benda langit. Kalau bahasa Chinese-nya benda langit, saya sederhanakan apa? Benda-benda astronomi. Untuk perhitungan PACE, siklus yang digunakan adalah siklus matahari. Matahari itu selalu konsisten, dia akan memasuki yang namanya equinox, itu di tanggal 4 Februari, selalu. Ya, matahari tidak pernah geser, tidak pernah alpa, tidak pernah meleset jadwal, selalu 4 Februari. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Pak saya lahir 4 Januari 1956, itu milik tahunnya 55, belum tahun 56 kalau penanggalan Chinese. Tapi kalau saya lahir 4 Februari, sudah pindah dia, gitu. Tapi nggak perlu bingung, pakai aja PACE kalkulatornya, pasti akan dihitungkan, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang mungkin membingungkan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi tetap. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, yang kurang paham diperjelas dulu. Oke, saya anggap semua paham ya, silakan dilanjutkan. Oke, saya buka dulu ya sebelum kita masuk ke studi kasus berikutnya. Saya tekankan sekali lagi, PACE bukan segala-galanya. Ya, jadi banyak juga yang datang kepada saya dengan masalah-masalah yang harusnya seakan-akan bisa diselesaikan semuanya dengan PACE. Itu juga miskonsepsi, salah. Ya, PACE alat diagnosa. PACE itu memudahkan saat kita misalkan anggaplah PACE itu sebagai peta. Kalau kita mau menuju dari Jakarta ke Surabaya, supaya saya tahu Surabaya itu ada di mana, saya jalan lewat mana, saya butuh peta. Untuk menuju Jakarta Surabaya, apakah cuma ada satu jalan? Enggak ada. Ya. Tapi kita jadi tahu seberapa jauh ke Surabaya, saya butuh waktu berapa lama ke Surabaya, saya akan tahu kalau saya punya petanya. Nah, kita kembalikan lagi sama kebutuhan kita. Saya ke Surabaya untuk pelesiran main-main atau saya untuk usaha dan bisnis. Kepentingan bisnis saya butuh cepat, pakainya apa? Saya pakai pesawat, saya bayar lebih. Tapi kalau saya sambil jalan-jalan, saya naik kereta nggak apa-apa. Ya, maksudnya saya di sini apa? PACE itu untuk membantu menyesuaikan nanti. Kondisi saya kanker stadium 4, saya butuh apa? Kita lihat di siklusnya, wow masih 20 tahun lagi. Oh ya udah, mulai dari sekarang ditanemin yang benarnya. Ya, kurang lebih seperti itu PACE. Dan PACE itu cuma bicara hal-hal yang sifatnya internal diri kita sendiri. Lalu ada faktor eksternalnya, nanti saya jelaskan lagi dari siklus kehidupannya, tapi kan yang berkaitan sama diri kita sendiri pribadi. Cuma nggak bisa ditampik ada hal-hal lain yang eksternal, yang di luar kendali kita dan tidak akan mungkin bisa dibaca oleh PACE. Ini saya tegaskan, contoh apa? Kondisi perang, nggak ada yang bisa tahu. Betul? Bagaimana?
Nama orang ini deh. Saya nggak mau masuk ke ranah yang di luar pace ya. Ini jujur aja ngomong, kalau saya udah mulai ngomong, dan kalau ada yang tanya, Bapak punya seminar di mana, nulis buku apa? Saya belum bikin seminar secara terbuka, saya tidak nulis buku secara terbuka, karena kalau saya nulis buku, saya bisa dihujat banyak orang. Terutama praktisi metafisik. Saya ngomong dulu dari awal nih. Ya. Karena pemahaman saya itu beda. Nah, kembali lagi di sini saya cuma ajak hadirin untuk berpikir sehat. Kalau saya ada salah di sini, kita silakan koreksi sama-sama. Karena saya tidak mau pace itu dianggap klinik. Karena jelas pace itu bukan klinik. Ada loh yang menolak solusi karena dianggapnya apa? Oh, itu tidak sesuai dengan agama saya nggak percaya demikian. Pace bukan agama. Pengetahuan. Gitu. Ya. Tapi memang banyak praktisi dibawanya ke klinik. Oh, Bapak unsurnya api, pakai baju warna merah. Di rumahnya cat merah. Kalau mandi nggak boleh lama-lama. Padam. Ya. Nah itu. Oke? Oke, kita masuk di kasus berikutnya. Jadi ini salah satu contoh yang pernah saya tanganin. Tapi yang saya bilang sebelumnya sayangnya ada penolakan lah. Ada penolakan karena ada unsur agama. Ya. Tapi saya tekankan di sini, saya menghormati semua agama dan saya pure bahas ini untuk ilmu pengetahuan, gitu loh. Kenapa saya pakai contoh kasus? Oke, untuk studi kasusnya memang sengaja saya belum masukkan di situ, ya, supaya ini bisa fokus nih nanti ke studi kasusnya. Tapi kalau untuk materi ini saya kasih free kok. Nanti saya titipkan ke panitia, ya, nggak harus bayar dari saya atau apa, nggak, gitu. Ini pure saya untuk mematahkan semua konsepsi-konsepsi salah, ya. Jangan sampai pace dianggapnya nggak bener, dan jangan sampai menyia-nyiakan ilmu pengetahuan yang sudah ribuan tahun itu disusun cuma karena salah paham. Oke? Nah, kita masuk, ini satu kasus anak usia sekarang 10 tahun. Dia terkena muscular dystrophy, ya. Jadi saya ada kasih di situ juga. Nah, untuk muscular dystrophy, saya garis bawahi itu saya cuman screenshot aja dari Wikipedia. Penekanannya adalah kecenderungannya itu muncul di usia masih muda, masih kecil. Muscular dystrophy ini. Nanti Bu sambil kita lihat, ya. Oke, lanjut. Nah, ini pace dari anak itu. Dia lahir 8 Maret 2009. Ya, natal chartnya atau tanggal lahirnya ada di pojok sebelah kanan. Nah, di sini saya udah kasih tanda-tandanya nih. 8 Maret 2009 jam 5.15. Ya, jam 5.15 pagi. Untuk yang nggak kelihatan, yang di belakang nggak kebaca slide-nya. Ya, jadi dia lahir di tahun tanah kecil, bulan api kecil, hari air besar, jam air besar. Terus bagian bawahnya atau earth bench-nya dia lahir di tahun kerbau, bulan kelinci, hari tikus, jam kelinci. Nah, dari natal chart-nya kita bisa lihat untuk hubungan antara kelinci dengan tikus itu sudah ada hubungan harm. Coba dilihat referensinya buat dipastiin, cek ulang. Jadi apa tadi saya sempat bilang kalau harm itu? Ditampar, pipinya merah, membekas, ya. Nah, tadi saya sempat bahas juga kan sepintas kelinci itu perlambangannya apa? Kayu.
Ya, kalau dilihat di referensinya ada yang saya kotak-kotakin tuh, elemen dia kayu. Berarti dia punya masalah dengan apa? Otot. Bisa nata catnya lagi. Kembali ke catnya. Terus. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu dari lahir dia akan punya masalah dengan otot. Zi atau tikus itu pelambangannya adalah air. Di situ ada kui, water, yang hidden stem paling bawah. Ya. Nah, kui water atau air kecil ini melambangkan apa? Lendir, kelenjar, hormon. Nanti boleh setelah seminar ini diselidiki muscular dystrophy itu kira-kira penyebabnya apa? Apakah ada kaitannya antara otot, hormon, kelenjar? Saya jamin ada. Ya, dan ini sengaja saya blur juga mukanya karena dari pace-nya pun saya akan tahu dia punya kesulitan untuk punya anak. Orang ini. Karena zi itu bicara genital. Ya. Jadi tikus, pelambangan tikus itu sebenarnya bicara alat kelamin. Alat kelamin, Ibu. Ya. Nah, kalau udah bicara alat kelamin, biasanya nggak alat kelamin yang dari luarnya aja, tapi bagian dalam seperti apa? Rahim, testosteron hormon ya, tadi saya bilangnya. Ada kaitannya dengan itu semua. Jadi organ-organ reproduksi lah ya. Oh iya betul, organ-organ reproduksi. Kaitannya ke sana. Terus kita lihat lagi dari siklus kehidupannya. Itu ada masuk di siklus Wujin. Berarti di tanah naga tanah. Nah, kenapa ini bermasalah? Itu kita lihat elemen naganya. Chen itu juga harm dengan apa? Mau. Naga itu punya hubungan harm dengan kelinci. Berarti lagi-lagi yang kena serang apa? Otot. Serangannya 2 kali. Secara natal chart, ya, bawaannya adalah dia punya otot yang lemah. Siklus kehidupannya begitu dia usia 9 tahun, ya, dia akan mengalami satu peristiwa yang menghantam lagi ototnya. Oke? Jadi nanti kalau misalnya bingung coba sambil dibolak-balik referensinya. Harm, betul nggak ada chen sama mau antara naga dengan kelinci. Dan perlu saya ingatkan ya, kalau kita bicara pace itu membaca siklus energi. Jadi di sini sifatnya bukan digital 01. Wah harus umur 9 kejadiannya, enggak. Kalau kita bicara untuk siklus kehidupan bisa jadi setahun 2 tahun sebelumnya sudah mulai terjadi. Karena kita seperti bicara musim kan, pergantian musim kan nggak mungkin hari ini saya hujan, berat, besoknya langsung kemarau, kan nggak gitu. Ada peralihan, ya. Energi begitu, pace juga begitu. Jadi di tahun 2016 atau di tahun Bingshun itu di tahun monyet api. Pasien praktis mengalami kelumpuhan. Jadi sebelumnya dia masih bisa jalan, tapi makin lama kemampuannya makin hilang, sampai usia 7 tahun sudah harus pakai wheelchair, sudah harus pakai kursi roda. Nah, apakah ada sesuatu nih di tahun 2016 yang kita bisa lihat ada kaitannya sama kondisi kesehatan dia? Ada. Kita lihat lagi Bingshun, itu saya kasih tanda pink atau fire punya pengaruh terhadap api enggak? Air enggak? Ada. Ya.
Jadi selalu ada kaitannya. Secara elemen dirinya sudah kaitnya langsung ke day master atau ke hari. Nah, sebelumnya tadi ada yang nanya saya, ini jadi bagus nih. Elemen mana yang paling penting? Apakah tahun, apakah hari, apakah bulan? Mana yang paling berbahaya? Oh, paling berbahaya terjadi di tahun? Bukan. Tapi yang langsung ada kaitannya dengan diri kita adalah yang di hari. Jadi kita bukan bicara soal masalah mana yang paling berbahaya, tapi mana yang paling relevan. Bisa cukup dipahami? Kalau berbenturannya langsung sama day master, kejadian itu secara langsung terhubung sama kita. Ya, istilah kata ada kerbau datang ceruduk itu udah nggak ada temboknya, kena langsung. Kalau misalnya di bulan, kerbaunya di sini kesenggol sedikit, gitu. Tetap kena nggak? Kena. Dampaknya buruk atau enggak? Saya nggak bisa bilang. Ketabrak langsung kenanya hidung nggak apa-apa. Ketabrak dari samping kenanya tanduknya berbahaya, gitu ya. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti kenanya dari samping nggak berbahaya. Jadi letaknya terhadap pilar, bulan dan lain-lain itu adalah seberapa terkoneknya, seberapa langsung kelihatan, seberapa lihat langsung hubungannya, gitu. Tapi seberapa buruk dan kecil dampaknya bukan dari situ. Buruk dan kecil kita lihat dari derajat benturan yang tadi saya sebut clash, harm, destruction. Itu dilihatnya dari situ. Bisa cukup dipahami sampai sini? Ya? Oke, jadi untuk studi kasus yang ini saya cantumkan juga benturan-benturannya ada di mana. Tadi yang di natal chart ada punishment antara red sama rabbit. Luck pillar ada lagi terjadi clash. Ini tadi saya skip nih. Tanah dengan air. Luck pillar ada juga terjadi harm antara kelinci dengan naga. Lalu tahun ada lagi clash antara api dengan air. Jadi sebenarnya kalau bisa diantisipasi sebelumnya, kita udah harus gerak cepat untuk anak ini. Karena kita lihat di usia 9 tahun aja pasti akan terjadi sesuatu yang parah. Karena benturannya terlalu banyak. Sedangkan natal chart-nya dia sendiri sudah punya masalah dari awal. Gitu. Oke, kalau untuk yang ini, pasti tahulah semuanya ya. Ada yang nggak tahu ini siapa fotonya saya pasang di sini? Kayaknya pada bener nggak tahu atau pada ngantuk ini. Siapa ini? Steve Jobs. Oke. Steve Jobs itu kira-kira uangnya seberapa ya? Banyak ya. Nggak ada nomor serinya katanya. Tapi tetap aja punya masalah. Kenapa? Karena pacarnya pun bermasalah. Dan saya bilang masalah ini bukan dari sisi keuangan. Kalau untuk keuangan, pacarnya pun menyandarkan ini orang bakal kaya luar biasa. Tapi kekayaan dia kalah memang sama Bill Gates. Bill Gates lebih luar biasa lagi. Tapi hari ini kan saya bukan bahas wealth ya. Saya bahas health. Oke? Tapi saya cuma interupsi aja, intermezzo. Chart orang ini chart orang kaya. Chartnya Bill Gates, chart orang luar biasa kaya. Oke. Jadi Steve Jobs ini didiagnosa terkena kanker pankreas. Saya ambil lagi screenshot dari Wikipedia dan di situ disebutkan bahwa kanker jenis ini biasa didiagnosa terlambat. Dan kalau sudah didiagnosa biasanya sudah menyebar dan udah sulit dikendalikan. Itu kata mereka. Kalau untuk yang dari TCM saya yakin semuanya tahu. Organ yang paling tahan banting itu adalah organ apa? Liver. Betul? Liver kita rusak. Itu adalah organ paling besar di tubuh kita.
selamat segede jempol aja, kalau ketahuan, bisa tumbuh lagi dan sehat lagi. Kalau penanganannya betul. Ya. Makanya dalam TCM, lambang untuk liver adalah apa? Pohon besar, Jiaoud. Ya, kembali lagi ke soal kode nih. Kenapa dia kasih orang-orang Tiongkok ini sudah dari dulu mereka kasih kode liver kamu jadi Jiaoud. Karena itu kemampuannya untuk tumbuh itu luar biasa. Nah, kenapa diagnosa terlambat? Karena kalau orang sakit liver itu biasanya hantem terus. Tanda-tandanya dari mana? Kita cek darah, SGOT, SGPT masih aman. Mohon maaf, SGOT, SGPT tidak menandakan sepenuhnya fungsi hati. SGOT, SGPT baru mulai bermasalah kalau masalahnya juga sudah mulai masuk dalam tahap lampu kuning menjelang merah. Itu sebabnya makanya diagnosa dibilang selalu terlambat. Ya. Nah, untuk yang hadir di hari ini, saya tekankan sekali lagi, hati-hati makanya kalau nanti setelah baca pace, di saya ini ada mungkin elemen hatinya, ambil tindakan cepat. Jangan ditunda, jangan dilawan. Karena cenderungan orang, saya baik-baik aja hari ini. Betul, baik-baik aja hari ini. Karena hatinya sebenarnya bermasalah, tapi masih jalan terus dia. Ya, beda sama ginjal yang lain, mulai bermasalah itu langsung kelihatan aja. Lever itu orang biasanya apa? Cuman capek, masuk angin, kurang tidur, dipakai M150 nanti hilang, dipakai kerating deng bisa tahan sampai malam, ditembak Panadol sakit kepalanya hilang. Nah itu, ya jangan pernah mengabaikan. Jadi saya harap nanti dari sini seenggak-enggaknya udah mulai punya gambaran, nanti bisa diagnosa sendiri. Gimana nih kaitannya sama kondisi liver saya, kalau ada datanya di PATSE. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ini chartnya Steve Jobs. Ulas balik sedikit, ingat yang saya bilang kenapa orang-orang selalu kepingin anaknya itu punya elemen naga. Daymaster Steve Jobs ada Bing Chen. Ya, jadi dia punya gudang air. Di atasnya apa? Bing, matahari. Air dibenturkan dengan api, keluar. Kaya orang ini. Tapi apakah orang ini kaya nggak punya masalah? Punya. Nah, persis bersebelahan dengan Daymasternya, yaitu di jamnya. Dia lahir itu di jam 7.15 malam. Dia lahir di jam Wushi atau jam anjing. Anjing dengan naga itu apa? Ciong. Nah, ciong itu clash. Ya, kalau orang-orang awam taunya ciong. Jadi sebenarnya parah nggak? Kira-kira? Oke. Kita kalau mau bicara parah, ini saya miskonsepsi kedua ya. Kalau ciong bukan berarti parah. Ciong itu masuk clash. Clash itu benturan. Saya tampar, orangnya marah-marah. Jelas ya? Jadi sebenarnya harusnya nggak parah, tapi dibiarkan menjadi parah. Nah, di sini kita mulai gambaran. Berarti dia akan punya penyakit, kecenderungan kalau dibiarkan menjadi parah. Ambil dulu, simpen data, dibiarkan menjadi parah. Lalu penyakit apa yang bisa seperti itu? Chen dan naga dan anjing, dua-duanya bicara elemen apa? Tanah. Kalau yang belum biasa terbiasa nanti bisa dilihat lagi referensinya. Tapi fokus dulu ya. Bisa fokus dulu. Chen, Shi itu kita bicara elemen tanah. Tanah di TCM bicara apa? Perut, hati, pencernaan, limpa, hati juga ada hubungannya. Berarti kita sudah tahu dia akan punya masalah dengan perutnya. Ditambah lagi ada elemen kambing di tahun, itu juga bermasalah, dia nabrak anjing.
Ada benturannya juga. Berarti ini apa? Punya 3 elemen tanah, ya. 3-tiganya ada benturan. Bermasalah sekali. Sekedar informasi aja, Steve Jobs itu frutarian. Jadi dia lebih memilih banyak makan buah-buahan. Saya rasa itu mungkin langkah dia secara sadar ya. Mungkin dia punya masalah pencernaan. Karena orang udah seperti ini, ya mohon maaf, dia nomor 2 tuh pasti susah. Jadi Steve Jobs itu jadi frutarian itu sebenarnya bukan karena hits gitu. Bukan. He knows his own body. Dia tahu tubuh dia sendiri. Nah, kita masuk lagi ke pilar kehidupannya. Di sekitar usia tahun 2003, di siklus kehidupan Jia-shi, itu terjadi sesuatu, dia didiagnosa. Nah, Jia bicara apa tadi? Liver atau teman-temannya. Pankreas itu erat kaitannya sama liver. Shi bicara juga tanah, perut. Jadi bicara, kita lihat di sini saya coba terjemahkan kode gitu ya. Ada something yang kaitannya dengan hati atau pankreas dan memang lokasinya di perut. Dia didiagnosa tahun 2003. Selanjutnya dia meninggal di tahun 2011 di pilar kehidupan Renshen. Nah, di sini kenapa dia begitu menjadi fatal? Karena api dan air. Lihat Daymaster dia. Daymaster dia ada apa?